kemaslahatan bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi umatnya. Semua perkara-perkara yang akan menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Beliau sudah mengajarkan dan sudah menyampaikan semua itu kepada umatnya. Beliau telah berupaya untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dengan tema yang baru, di mana kita akan mendalami sebagian dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama, khususnya yang terkait dengan pembahasan seputar fikih Islam, pembahasan seputar ahkam, hukum-hukum dalam syariat Islam. Dan nanti pembahasan kita di sini lebih kepada pembahasan seputar kaidah-kaidah fikih yang penting untuk kita ketahui. Jadi nanti kita tidaklah membahas pembahasan fikih secara urut per masalah-masalahnya atau per pembahasan-pembahasannya, dari mulai Kitabut Thaharah misalnya, pembahasan seputar bersuci, pembahasan dari mulai wudu, tayamum, pembahasan seputar najis dan yang lainnya. Kemudian pembahasan seputar sholat, puasa, dan pembahasan-pembahasan fikih yang lainnya, yang itu biasa disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas seputar permasalahan fikih. Jadi yang kita bahas nanti bukanlah produk hasil dari fikih tersebut. Artinya bukan membahas fikih yang sudah jadi. Misalnya hukum berwudu itu apa, hukum tayamum itu apa, hukum sholat 5 waktu itu apa, misalnya. Ataupun tata caranya. Dan pembahasan-pembahasan seputar fikih praktis yang lainnya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita bahas nanti bukanlah pembahasan yang seperti itu, tapi yang kita bahas nanti adalah kaidah-kaidah dari fikih. Yaitu kita akan membahas bagaimana para ulama dahulu menjadikan atau menyusun pondasi-pondasi dasar untuk memahami pembahasan fikih, sehingga akhirnya nanti dengan kita mempelajari kaidah-kaidah tersebut, kita akan bisa memahami dasar dari penetapan hukum dalam Islam. Dan ini merupakan suatu pembahasan yang sangat bermanfaat insyaallah bagi setiap muslim dan muslimah ketika nanti dia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mungkin dia belum mengetahui secara pasti hukumnya. Tapi ketika dia sudah memahami kaidah-kaidah dalam permasalahan fikih, maka nanti dia akan bisa memperkirakan, minimalnya memperkirakan apa hukum dari perkara tersebut, tanpa dia harus
membuang-buang atau menyita waktunya untuk membuka-buka kitab para ulama atau bertanya kepada orang yang berilmu. Setiap kali permasalahan yang belum dia ketahui, dia bertanya kepada orang yang berilmu, di mana ini akan menjadikan dirinya lebih kuat dalam memahami fikih. Walaupun tentunya ini butuh proses, ya, butuh tahapan, sehingga kita bisa mencapai tingkatan itu. Dan tentunya kita juga bukan para ulama yang benar-benar bisa memahami semua dalil-dalil, mengambil ketetapan hukum fikih dari semua dalil-dalil yang ada. Tentunya kita masih butuh kepada penjelasan para ulama. Tapi paling tidak ketika kita mengetahui kaidah-kaidah fikih, kita nanti bisa lebih mantap dalam mengambil pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Dan juga nanti kita akan lebih mudah memahami cara para ulama dalam menetapkan hukum-hukum dalam permasalahan fikih. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Asalkan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, kita memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami pembahasan seputar kaidah-kaidah fikih ini dengan baik, sehingga nantinya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini pembahasan yang jauh berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya, di mana pembahasan kita sebelumnya temanya terkait dengan tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa. Adapun sekarang insya Allah kita akan memulai pembahasan baru dengan tema yang baru seputar kaidah-kaidah fikih. Dan di sini mungkin pada pertemuan pagi hari ini kita belum masuk dalam pembahasan inti kita. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mulai dengan muqaddimah pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan kaidah-kaidah fikih yang insya Allah akan kita bahas setelahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun nanti muqarrar atau buku modul yang akan kita pakai itu nanti saya ambil dari apa yang ditulis oleh guru saya, yaitu Al-Ustadz Khaliful Hadi hafizahullah ta'ala, yang juga dulu pernah diundang ke masjid ini, di mana beliau meringkas pembahasan kaidah-kaidah fikih yang jumlahnya ada 72 kaidah. Yang itu beliau ringkas dari kitab karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Manzumah Usulul Fiqhi wa Qawaiduh. Jadi manzumah, bait-bait syair seputar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Jadi beliau ringkas dengan seringkas mungkin pembahasan-pembahasannya, sehingga disebutkan di sini ada 72 kaidah. Ya mungkin nanti tidak semua kaidah akan kita pelajari. Saya akan pilih-pilih karena tentunya sebagian kaidah itu butuh dasar ilmu yang lebih untuk memahaminya. Terutama terkait dengan kaidah-kaidah dalam pembahasan usul fikih. Jadi kita nanti fokusnya pembahasan kaidah-kaidah fikih. Untuk kaidah usul fikih ini berbeda lagi. Ya, usul fikih itu ilmu tentang dasar atau pondasi dasar dari pembahasan seputar fikih atau memahami dalil-dalil dalam permasalahan fikih. Itu lebih dasar lagi pembahasan.
lebih mendasar lagi. Dan itu butuh kepada ilmu tambahan atau basic ilmu tambahan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, balaghah, dan ilmu bahasa Arab yang lainnya yang itu perlu dipahami oleh seseorang sebelum mempelajari tentang usul fikih. Ya, dan memang ini yang biasa dilakukan pada atau dipelajari pada pondok-pondok pesantren ya dengan bertahap berjenjang. Jadi nanti karena kita tentunya di sini kita tidak majelis ini bukan majelis di pondok, kita bertemu hanya sebulan 2 kali, maka di sini kita akan sesuaikan pembahasannya insyaallah taala. Jadi nanti insyaallah untuk modulnya akan dibagikan oleh panitia pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit mukadimah yang ingin saya sampaikan untuk pagi hari ini. Yang pertama, ini mukadimah ini pun juga saya ringkaskan. Adapun di modul itu sebenarnya tidak ada mukadimah ini, tapi ini saya ringkaskan dari mukadimah yang disampaikan oleh penulis, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Manzumah Ushulul Fiqhi wa Qawaidihi. Di mana beliau menyebutkan dalam mukaddimah di antaranya ilmu itu adalah buhurun zakhirah. Ilmu agama ini adalah samudra yang sangat luas. Jadi samudra yang sangat luas yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Maka tidak mungkin seorang bisa mencapai ujung dari samudra tersebut. Seberapapun alimnya dia, tetap tidak ada seorang pun yang bisa menguasai semua cabang-cabang ilmu agama. Maka ini merupakan gambaran secara umum terkait dengan luasnya ilmu agama. Dari mulai pembahasan seputar akidah, kemudian pembahasan seputar fikih, kemudian pembahasan seputar akhlak, adab, dan pembahasan yang lainnya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian wahai manusia diberikan bagian ilmu kecuali sangatlah sedikit. Jadi sangatlah sedikit bagian ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Termasuk dalam ilmu agama. Sedangkan ilmu itu tidak hanya ilmu agama. Ada ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu pengetahuan yang lainnya tentunya juga banyak. Macam-macamnya. Dan itu pun juga pembahasannya sangatlah luas. Dan kita manusia itu hanya diberikan sebagian kecil dari ilmu tersebut. Sebagian kecil dari ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan seberapapun alimnya seseorang, tetap dia tidak akan bisa menguasai seluruhnya. Walaupun mungkin dia dedikasikan seluruh umurnya untuk memperdalam ilmu agama, tetaplah dia tidak akan bisa menjangkau seluruhnya. Sebagaimana Allah juga nyatakan dalam surat Yusuf ayat yang ke-79, ayat yang ke-76, Allah berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun." Di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Di atas langit masih ada langit. Pepatah mengatakan seperti itu. Kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi.
Hingga akhirnya hatta yantahi ila alimil ghaibi wasyahadah. Hingga akhirnya berujung kepada zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang perlu kita sadari. Masih banyak perkara-perkara tentang ilmu agama yang belum kita ketahui. Masih sangat banyak. Yang belum kita ketahui itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kita ketahui. Maka oleh karena itu, karena ilmu agama ini lautan yang sangat luas, kalau kita sempitkan lagi cakupannya, ilmu fikih itu merupakan lautan yang sangat luas. Ini baru satu cabang ilmu saja, fikih. Kaitannya dengan hukum-hukum dalam Islam. Itu saja pembahasannya sangat luas ya. Makanya kita tahu, tidaklah kita membahas pembahasan fikih kecuali di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini karena saking luasnya ilmu fikih. Maka ilmu yang begitu luasnya ini harus kita pelajari dengan metode yang bisa memudahkan kita untuk menguasainya, yaitu dengan mempelajari kaidah-kaidah dasar. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, namun seorang dia bisa dimudahkan untuk mengarungi lautan yang luas tersebut dengan mempelajari prinsip dan kaidah-kaidahnya. Ya, prinsip dan kaidah-kaidah ilmu. Maka di mana kaidah-kaidah ini bisa mengumpulkan atau merangkum banyak permasalahan. Sehingga permasalahan yang begitu banyak jumlahnya itu akhirnya bisa terangkum dengan satu kaidah. Jadi dibandingkan dia menghafalkan permasalahan yang begitu banyak, hukum tentang ini apa, hukum tentang itu apa, dia hanya cukup menghafal satu kaidah, maka ini sudah mencakup semua perkara-perkara tersebut. Maka ini pentingnya kita mempelajari kaidah fikih. Nanti akan saya bawakan contohnya insya Allah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaidah, ya, kalau bahasa kita kaidah, bahasa Arabnya al-qaidah. Al-qaidah ini dijelaskan oleh para ulama, itu adalah hiya ma yanbani alaihi ghairuhu. Sesuatu yang mana perkara-perkara yang lainnya dibangun di atas sesuatu tersebut. Jadi bisa kita katakan sebagai pondasi, landasan, dasar. Jadi kaidah itu suatu pondasi, suatu landasan dasar yang dimana permasalahan-permasalahan yang lainnya dibangun di atas pondasi tersebut. Jadi kalau kita sudah kuat dalam pondasinya, kita akan mudah memahami perkara-perkara yang lainnya. Atau juga bisa diibaratkan, kaidah itu merupakan akar suatu tanaman, pohon, sedangkan permasalahan-permasalahan yang lainnya itu adalah cabang-cabangnya. Jadi kalau kita sudah kuatkan akarnya, kita akan mudah menguasai cabang-cabangnya. Maka itu diantara manfaat kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari dan memahami satu kaidah, maka insya Allah kita bisa menerapkannya dalam banyak permasalahan. Sehingga kita tidak terlalu sering kebingungan dalam memahami suatu hukum dalam permasalahan fikih. Karena tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap saat kita bisa bertanya kepada orang yang berilmu. Tidak setiap saat kita bisa membuka internet misalnya, mencari jawaban dari artikel-artikel ilmiah yang ada di internet.
atau membuka-buka buku referensi untuk mengetahui hukumnya. Terkadang ada saat-saat di mana kita harus segera mengambil sikap terkait dengan suatu permasalahan. Apakah ini boleh atau tidak? Maka dengan kita memahami kaidah fikih, paling tidak kita bisa mengambil jalan yang paling selamat. Dan insya Allah ketika kita sudah berusaha untuk menetapkan keputusan sesuai dengan ilmu yang sudah sampai kepada kita, kalau ternyata keputusan kita itu keliru, maka insya Allah kita diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bangun keputusan kita tadi di atas ilmu yang sudah sampai kepada kita, maka ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun tentunya kita tidak bisa mencapai derajat tingkatan sebagaimana para ulama, tentunya tidak. Tapi paling tidak kita bisa menjadi seorang muslim yang lebih berhati-hati, yang lebih waspada, yang lebih sadar akan permasalahan-permasalahan fikih. Sehingga kita bisa menjalankan kaidah-kaidah yang kita pelajari, yang kita pahami dalam pembahasan fikih. Di sini akan saya bawakan contoh salah satunya sebelum kita nanti mulai pada pembahasan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari. Di antara contohnya adalah nanti kaidah yang pertama yang akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan berikutnya. Di sini saya akan berikan gambaran dulu. Di antara salah satu kaidah yang paling dasar dalam permasalahan fikih, di mana para ulama menyebutkan ad-dinu mabniun 'alal masalihi. Agama Islam ini dibangun di atas kemaslahatan. Atau ad-dinu jaa, agama ini datang li tahqiqil masalih, untuk mewujudkan maslahat-maslahat bagi umat manusia. Jadi agama Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat dan mencegah madarat. Ini salah satu kaidah utama dalam pembahasan fikih. Bahkan tidak hanya dalam permasalahan fikih nanti, bisa dalam permasalahan yang lainnya, akidah, adab, akhlak. Jadi kalau kita sudah paham kaidah ini, maka ini menunjukkan bahwa semua perkara yang disyariatkan di dalam Islam itu pasti mengandung maslahat. Dan semua perkara yang dilarang dalam Islam itu pasti mengandung madarat, keburukan. Bisa dipahami nggih? Jadi semua perkara yang disyariatkan di dalam Islam itu pasti mengandung maslahat, kebaikan. Sedangkan semua perkara yang dilarang dalam Islam itu pasti mengandung madarat, keburukan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada suatu perkara yang itu dianggap sebagai suatu yang bermaslahat, tapi ternyata itu tidak disyariatkan di dalam Islam, maka hakikatnya perkara itu tidaklah mengandung maslahat. Atau bisa jadi madaratnya lebih besar. Jadi mungkin saya perlu tambahkan terkait dengan kaidah ini. Ketika tadi saya sebutkan bahwa setiap perkara yang disyariatkan dalam Islam itu mengandung maslahat, dan setiap perkara yang dilarang dalam Islam itu mengandung madarat, maka di sini ada dua jenis maslahat dan ada dua jenis madarat. Pertama, dua jenis kemaslahatan. Yang pertama, al-maslahah al-khalisah, kemaslahatan yang murni, tidak ada keburukannya sedikit pun.
Itu jenis yang pertama. Dan ini pasti ditekankan di dalam Islam. Disyariatkan dan bahkan ditekankan, dijadikan sebagai dasar dari agama Islam. Contohnya tauhid. Tauhid itu merupakan landasan dari agama kita. Dan tauhid ini seluruhnya dari awal hingga akhir itu adalah kemaslahatan. Tidak ada madarat sedikit pun. Oleh karena itu, tauhid ini dijadikan sebagai landasan seluruh agamanya para nabi dan para rasul. Ini mohon bisa benar-benar diperhatikan ya, karena butuh konsentrasi untuk memahaminya. Kemudian contoh yang lainnya, sholat, ibadah sholat. Ibadah sholat itu juga mengandung maslahat yang murni, tidak ada madaratnya sedikit pun. Oleh karena itu, sholat ini juga diantara ibadah induk, ibadah utama, tidak hanya pada syariatnya agama, syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga syariat-syariat terdahulu. Ya, para ulama sepakat bahwasannya umat-umat terdahulu juga disyariatkan atas mereka ibadah sholat, walaupun tata caranya berbeda-beda. Ini jenis maslahat yang pertama, kemaslahatan yang murni. Tidak ada unsur madaratnya sedikit pun. Itu pasti disyariatkan dalam Islam. Bahkan tidak hanya disyariatkan, juga dijadikan sebagai landasan dasar atau perkara-perkara yang terpenting dalam Islam. Oleh karena itu, jenengan kalau dapati pembahasan prinsip tentang Islam, agama Islam seperti tadi tauhid atau rukun-rukun Islam, ya, itu semua merupakan kemaslahatan seluruhnya. Tidak ada madarat. Kemudian jenis yang kedua, kemaslahatan yang rajihah, yang dominan. Sesuatu yang mengandung maslahat yang dominan. Artinya masih ada sebagian madarat, ada sedikit madaratnya. Tapi madaratnya itu jauh lebih kecil dibandingkan maslahatnya. Yang seperti ini juga disyariatkan dalam Islam. Karena maslahatnya lebih dominan, lebih besar dibandingkan madaratnya. Kemaslahatannya lebih besar dibandingkan madaratnya. Contohnya apa? Ada yang bisa membawakan contoh, Pak? Ini yang bisa membawakan contoh, saya beri hadiah. Ini ada nopo niki. Minyak goreng lumayan, Pak. Ada yang bisa memberikan contoh sesuatu yang disyariatkan dalam Islam yang mengandung maslahat yang rajih, yang dominan, walaupun ada sisi madaratnya. Monggo. Jual beli, apa sisi madaratnya, Pak? Itu di luar, itu perkara di luar jual beli itu sendiri, yaitu jadi perkara yang datang setelahnya. Jadi itu faktor eksternal, Pak, di luar, ya, bukan asal dari jual beli itu sendiri. Kalau jual beli itu sendiri, hukum asalnya ini perkara yang mubah, diperbolehkan. Ya. Kalau kaitannya dengan terjadi penipuan, terjadi muamalah ribawiyah dan yang lainnya, ini perkara-perkara di luar jual beli itu sendiri. Jadi mungkin contohnya kurang tepat ya, Pak. Bisa ada yang lain? Ya, Pak. Pengharaman khamr ini nanti masuknya ke madarat, Pak, bukan yang maslahat. Iya. Ini nanti masuknya yang pembahasan yang madarat yang setelah ini nanti. Jadi ini yang kita bahas yang maslahat dulu. Maslahatnya lebih dominan. Kalau khamr kan itu madaratnya lebih dominan gitu. Nggih. Pak. Puasa Ramadan ini juga memang bisa dari satu sisi kita jadikan sebagai contoh, nggih. Karena memang kita kita ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa itu ada unsur-unsur yang memberatkan bagi seorang hamba. Artinya memang itu terkesan sebuah madarat bagi seorang hamba. Ketika dia lapar, haus, kemudian lemah,
lemas tubuhnya ataupun ngantuk dan yang lainnya. Tapi puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam, ya. Dan ini juga disyariatkan atas umat-umat sebelumnya, sebelum kita, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Maka para ulama menjelaskan kalau syariat ini, suatu syariat itu diterapkan untuk seluruh umat, maka itu mengandung kemaslahatan yang murni, tidak ada madaratnya sebenarnya. Jadi yang kita anggap itu madarat itu sebenarnya maslahat juga bagi kita. Karena memang terbukti secara ilmu kedokteran, ternyata memang kita itu terkadang butuh merasakan semua itu. Perut kita ini memang terkadang butuh dikosongkan. Jadi memang kita butuh untuk merasakan lapar dan haus. Dan ternyata itu maslahat, Pak. Ya, ternyata itu maslahat. Jadi seluruhnya maslahat. Ya, Masya Allah. Jadi kurang tepat ya Pak, ya, nun sewu. Nggih Pak, Mas Ustaz. Sodakoh madaratnya dari sisi apa? Uangnya hilang, uangnya berkurang katanya nggih. Iya, kalau setahu saya sedekah ini juga sebenarnya kemaslahatan secara murni. Ya karena hakikatnya apa yang kita sedekahkan itu tidak hilang sebenarnya, nggih. Walaupun seakan-akan itu berkurang, tapi sebenarnya tidaklah berkurang. Karena Rasulullah mengatakan mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, jadi mungkin ini jawabannya belum ada yang tepat, nggih. Jadi saya berikan contohnya saja karena hadiahnya cuma satu juga, jadi saya bingung kalau misalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah disebutkan oleh para ulama syariat jihad. Ya, syariat jihad. Syariat jihad itu dari satu sisi maslahatnya besar. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama Islam, ya, untuk membuat orang-orang kafir tunduk kepada agama Islam. Tapi di sana banyak madaratnya juga. Kaum muslimin bisa terluka, hartanya bisa habis di jalan Allah, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mirip dengan sedekah tadi, ya. Tapi kemudian yang lebih nampak madaratnya adalah seorang muslim bisa kehilangan nyawanya, bisa kehilangan jiwanya, sehingga kemudian bisa wanita-wanita jadi janda, istri-istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, ya. Ini sisi madaratnya memang, tapi kemaslahatannya jauh lebih besar, ya. Kemaslahatan untuk menegakkan agama Allah ini jauh lebih besar, sehingga jihad itu disyariatkan dalam Islam. Itu contohnya. Kemudian yang kedua madarat, ya. Madarat itu juga ada dua seperti maslahat tadi, madarat yang khalisah, madarat yang murni, tidak ada kemaslahatannya. Itu contohnya lawan dari tauhid, kesyirikan. Kesyirikan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Bahkan kesyirikan itu merupakan dasar atau induk dari segala keburukan. Oleh karena itu kesyirikan merupakan larangan yang dilarang atas seluruh umat. Atas seluruh umat manusia. Dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya percepat, nggih. Kemudian contoh kemudian perkara yang kedua atau madarat, jenis madarat yang kedua yaitu madarat yang rajihah. Madarat yang lebih dominan dibandingkan maslahatnya. Jadi kalau madarat yang murni tadi jelas Islam melarangnya. Bahkan dijadikan sebagai larangan-larangan yang terbesar. Kemudian jenis yang kedua madarat yang dominan dibandingkan maslahatnya. Contohnya apa yang disebutkan Bapak tadi, yaitu diantaranya khamr. Allah mengatakan kul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam khamr dan judi, jadi contoh yang kedua juga judi. Di dalam khamr dan judi, fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Di dalam keduanya itu terdapat dosa yang besar, madarat yang besar. Walaupun ada manfaat, sisi manfaat bagi manusia,
Tapi ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi madharatnya lebih besar dibandingkan manfaat. Oleh karena itu dilarang dalam Islam. Khamr manfaatnya apa, Pak? Minum-minuman keras itu manfaatnya apa? Bisa, katanya bisa mendatangkan kebahagiaan, ya. Hati jadi bahagia ketika setelah meminumnya, atau pikiran jadi enteng, ya. Yang sebenarnya itu semua merupakan efek dari memabukkan itu, ya. Tapi memang dari sisi itu bisa ada manfaatnya. Seorang setelah minum khamr kadang dia menjadi kuat fisiknya, tapi sebenarnya dampak buruknya jauh lebih besar setelah itu. Jadi Allah sendiri mengatakan di dalam judi dan khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya jauh lebih besar. Oleh karena itu dilarang dalam Islam. Judi juga seperti itu. Ya, kalau menang kan manfaat, Pak. Bisa dapat uang banyak, ya. Bisa untuk menafkahi keluarga, anak istri, ya. Bisa untuk sedekah. Baik. Jadi Allah mengatakan ada manfaatnya, tapi madaratnya jauh lebih besar. Sehingga dilarang dalam Islam. Maka kalau kita mengetahui kaidah ini, maka bisa kita terapkan kepada perkara-perkara yang lainnya. Yang itu tidak ada nasnya secara langsung dalam Islam. Tidak ada dalilnya secara langsung dalam Islam. Hukumnya. Tapi bisa kita terapkan kaidah ini. Jadi misalnya suatu perkara, itu zaman dahulu tidak ada, di zaman Rasulullah tidak ada, kemudian ada di zaman sekarang ini. Kemudian apa hukumnya? Itu bisa kita tetapkan dengan kaidah ini. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, ketika kita sudah masuk pada kaidah ini. Kemudian juga kaidah contoh yang lainnya, saya bawakan satu lagi. Kaidah al-aslu fil asya'i at-thaharah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah suci. Ya. Ini kaidah dasar juga. Jadi hukum asal semua yang kita dapati di atas permukaan bumi ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dihukumi suci, tidak najis. Kecuali ada dalil yang menunjukkan secara langsung itu najis. Atau ada indikasi yang jelas bahwasannya itu perkara yang najis. Tapi kalau tidak ada semua itu, tidak ada dalil yang menghukumi itu najis, maka hukum asalnya suci. Semuanya. Jadi kalau kita berjalan di halaman masjid ini, tanpa alas kaki, kemudian kita masuk lagi ke masjid, itu kaki kita suci. Kalau masalah kotor itu masalah lain, suci dan kotor itu berbeda tentunya. Tidak setiap yang kotor itu najis, ya. Dan tidak setiap yang najis itu juga dianggap kotor. Khamr itu najis, Pak, menurut pendapat yang benar. Khamr itu najis menurut pendapat yang kuat. Tapi khamr kan tidak dianggap kotor. Ya. Maka kalau kita memahami kaidah ini, kita akan lebih bisa tenang dalam menyikapi sesuatu. Misalnya kita masuk ke toilet umum, kita dapati di situ ada air di ember, ya, yang itu posisinya itu dekat dengan dengan WC-nya, dengan tempat buang hajatnya itu. Terus kita ragu, ini air ini tadi kena najis atau tidak? Maka kita tidak akan merasakan keraguan seperti ini. Kita tetapkan hukum asalnya suci. Ya sudah, kita pakai. Terus kalau seandainya sebelumnya dipakai oleh seseorang yang dia tidak berhati-hati dengan najisnya, kemudian kecipratan najis gimana? Nah itu kan di luar kemampuan kita, jemaah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah kan kita tidak bisa mencari tahu siapa yang sebelumnya menggunakan, terus gimana dia di dalam kamar mandi tadi ketika buang hajatnya. Itu bukan urusan kita. Kita tetapkan hukum asal ini. Hukum asal semua yang ada di atas muka bumi ini suci. Ya sudah. Kita pakai untuk bersuci. Atau kita pakai untuk
istinja. Jelas ini, gitu? Dan ini bisa kita terapkan pada semua hal. Jadi hukum asalnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini suci. Jadi terkadang ada seorang itu yang terlalu was-was, ya, terlalu paranoid. Oh ini najis enggak ya? Oh ini jangan-jangan najis. Oh ini jangan-jangan enggak suci. Maka ini semua datangnya dari syaitan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kehati-hatian itu berbeda dengan kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Kalau kehati-hatian itu didasari dengan korinah, indikasi kuat. Ya. Indikasi kuat ini terkena najis tadi. Itu ada indikasi kuat seperti itu, maka berhati-hatinya dia tinggalkan. Tapi kalau tidak ada indikasi apapun atau istilahnya apa? Tidak ada petunjuk apapun yang menunjukkan itu najis, ya sudah hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Beda kalau misalnya dia mau masuk kamar mandi, toilet umum, dia buka pintu, kemudian keluar anjing. Ya, keluar anjing dan anjing itu apa mulutnya basah. Oh, berarti itu indikasi kuat dia habis minum airnya tadi. Dia minum di air tersebut. Berarti ya najis. Airnya menjadi najis. Itu indikasi kuat. Walaupun dia tidak melihat langsung anjing tadi meminum di ember tersebut. Jelas ini, nggih? Jadi ini harus kita pahami supaya kita tidak tidak selalu merasa khawatir yang berlebihan. Dulu Pak, saya jujur saya sendiri pengalaman pribadi dulu ketika masih di bangku sekolah, sebelum saya belajar di pondok, itu saya sering mengalami seperti itu, kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Bahkan seperti tadi jalan di luar rumah misalnya tanpa alas kaki, kemudian khawatir ini jangan-jangan terkena najis. Ya. Jangan-jangan ini pakaian saya terkena najis tadi dan yang lainnya. Jadi takut yang berlebihan. Maka itu semua bisa hilang dengan ilmu. Ya. Itu semua bisa hilang dengan ilmu. Jadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sebagian contoh ya dari penerapan kaidah-kaidah dasar yang dengannya kemudian kita pun bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah tahu dasar kaidahnya, maka dengan kaidah itulah kita menetapkan atau membangun suatu permasalahan. Dan ini kemudian kalau kita cross check, kalau kita teliti, kalau kita buka-buka referensi-referensi penjelasan dari para ulama, mereka akan menyatakan hal yang sama sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ini semua berdasarkan penjelasan para ulama dan itu semua ada dalilnya. Jadi tadi kaidah yang saya sebutkan pertama, agama Islam itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan, itu ada dalilnya. Dan nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian juga hukum asalnya semua perkara yang ada di atas muka bumi ini suci, itu juga ada dalilnya. Jadi semua kaidah-kaidah ini nanti bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita bisa tenang ketika mempelajari dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian terakhir saya sebutkan di sini sebelum saya tutup mukadimah ini, di antara pentingnya kita mempelajari perkara-perkara kaidah dasar, ya kaidah-kaidah dasar dalam suatu ilmu, karena para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Ini perkataan yang terkenal, siapapun ya man hurimal usul, siapapun yang tidak memahami al usul, itu pondasi-pondasi dasar, kaidah-kaidah dasar, maka hurimal usul. Dia tidak akan bisa sampai kepada pemahaman ilmu yang menyeluruh. Dia tidak akan bisa memahami sampai kepada pemahaman ilmu yang menyeluruh ketika dia tidak bisa menguasai kaidah-kaidah. Maka dalam setiap ilmu itu pasti ada kaidahnya. Dalam ilmu akidah itu ada kaidahnya. Dalam ilmu fikih ada kaidahnya. Dalam ilmu bahasa ada kaidahnya. Dan dengan kaidah-kaidah itulah seseorang membangun pemahamannya terhadap ilmu tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya kita juga mempelajari kaidah-kaidah fikih misal ini. Ya mungkin ini
belum banyak dipelajari di majelis-majelis umum. Jadi sebenarnya kemarin juga ketika Ustaz Abu Hanif meminta saya untuk membahas pembahasan ini di majelis ini, saya sempat bingung juga karena pembahasan ini tidak biasanya disampaikan di majelis umum. Ya. Artinya majelis-majelis yang bulanan seperti ini atau mingguan seperti ini biasanya di daurah, ya. Daurah intensif yang itu beberapa hari pelaksanaannya atau sehari selesai, atau dibahas di pondok-pondok pesantren, ya. Karena memang pembahasan ini butuh konsentrasi tinggi dan butuh butuh upaya untuk bisa memahaminya. Tapi insya Allah bismillah kita akan bahas, tapi saya usahakan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materinya. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Jadi berarti hadiahnya belum tersalurkan. Apakah kita harus mengetahui maslahat dan madarat dari suatu ibadah dan larangan? Masya Allah, ini pertanyaan yang penting. Atau mungkin bisa diistilahkan juga, apakah kita harus mengetahui setiap hikmah dari ibadah yang disyariatkan atau dari suatu larangan dalam syariat? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya kita tidak dibebani untuk mengetahui semuanya, untuk mengetahui semua hikmah-hikmah yang ada pada setiap perkara yang Allah syariatkan, dan juga hikmah-hikmah yang ada pada setiap larangan yang Allah tetapkan dalam syariat. Hukum asalnya kita tidak dibebani untuk mengetahui semua itu, karena hukum asalnya kita harus tunduk dan taat kepada setiap apa yang Allah tetapkan, tunduk dan taat secara sempurna tanpa kemudian dia ajukan atau tanpa harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi jangan sampai kemudian saya mau melaksanakan perintah ini asalkan saya tahu dulu hikmahnya apa. Ini sikap yang keliru. Karena tidak setiap apa yang Allah syariatkan itu bisa kita ketahui hikmahnya. Apa kemaslahatan di balik semua itu? Apa madarat yang hendak dicegah dari semua itu? Itu tidak semuanya kita ketahui. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada para hambanya, Allah tunjukkan sebagian dari hikmah-hikmah tersebut, maka ini merupakan suatu keutamaan bagi seorang hamba, dan itu bisa menjadi penguat bagi dirinya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi pada dasarnya kita tidak dibebani dan kita tidak dituntut untuk mengetahui semua itu. Tapi kalau kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran, karena sebagian syariat memang Allah jelaskan hikmahnya, di antara hikmah. Begitu pula Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, maka itu merupakan ilmu tambahan dan pengetahuan tambahan yang seharusnya itu menjadikan kita semakin yakin bahwa setiap apa yang Allah perintahkan itu pasti mengandung maslahat, dan setiap apa yang Allah larang itu pasti mengandung madarat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hadiahnya belum tersalurkan, mungkin saya ajukan pertanyaan kalau begitu. Untuk jamaah putra terlebih dahulu, coba Pak sebutkan di antara dalil yang saya sebutkan tadi, satu saja tentang luasnya ilmu, agama ini. Ada yang bisa menyebutkan? Iya Pak. Al-Isra ayat 85 Pak, lebih. Bunyinya Pak. Berarti jenengan mungkin mencatat tapi untuk lafadznya tidak ngaten. Surat Al-Isra ayat 86 tadi, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi bagian ilmu kecuali hanya sedikit saja. Pak, monggo jenengan bisa berhak mendapat hadiahnya. Jenengan Pak sinten Pak? Pak Yono, dalamipun pundi? Ketitan, celak mriki. Kula dereng apal daerah mriki. Kemudian untuk jamaah putri satu juga, satu pertanyaan juga. Coba sebutkan salah satu contoh kaidah yang saya sebutkan tadi
Ada dua contoh nggih, salah satunya saja monggo. Monggo, ada yang mau jawab, Ibu? Agama ini datang untuk mewujudkan maslahat dan mencegah madarat. Semua perkara yang diperbolehkan atau disyariatkan dalam Islam maka itu mengandung maslahat, dan segala sesuatu yang dilarang dalam Islam mengandung madarat. Nggih, Masya Allah. Nggih, lengkap nggih. Iya, itu tadi yang salah satu kaidah yang saya contohkan nggih. Jadi syariat Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat dan mencegah madarat. Jadi semua yang disyariatkan dalam Islam itu pasti mengandung maslahat, dan semua yang dilarang dalam Islam itu pasti mengandung madarat. Nggih, jenengan berhak mendapatkan hadiahnya nggih. Jazakumullah khairan atas yang sudah menjawab pertanyaan tadi, dan juga kepada jamaah sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, wallahu alam bisawab. Atau mungkin masih ada pertanyaan tadi? Ada ini Ustaz, ada. Oh, enten nggih. Ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu. Ini apabila ada seorang perempuan di hari Jumat, dia tidak Jumatan, kemudian apakah dia itu sholat zuhur atau sholat Jumat 2 rakaat? Ya mungkin? Oh nggih. Berarti bukan terkait dengan pembahasan ini tadi nggih. Jadi ini lebih kepada pertanyaan permasalahan fikih. Jadi kaitannya dengan kaum wanita yang tidak ikut sholat Jumat, dan pada dasarnya memang kaum wanita itu tidak diperintahkan untuk ikut sholat Jumat. Jadi yang diwajibkan itu hanya kaum lelaki. Tapi kalau seandainya ada wanita yang ikut sholat Jumatnya sah. Ya, sholat Jumatnya sah. Lantas bagaimana bagi wanita yang tidak melaksanakan sholat Jumat? Apakah dia sholat zuhur 4 rakaat seperti biasanya, atau dia sholat 2 rakaat? Maka para ulama menjelaskan yang benar dalam hal ini adalah dia tetap sholat zuhur 4 rakaat seperti biasanya. Karena memang hukum asalnya itu yang diperintahkan. Ya, sedangkan sholat Jumat itu tidak diwajibkan atasnya, tapi yang diwajibkan atas kaum lelaki. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Nggih Pak, mungkin satu lagi nggih. 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 Nggih Pak, itu nun sewu itu sikap yang keliru. Karena itu kehati-hatian yang bukan pada tempatnya. Jadi itu justru merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Karena hukum asalnya air-air genangan yang ada di sekitar kita ini, misalnya bekas air hujan yang menggenang di situ, itu suci. Hukum asalnya suci. Kecuali terkena najis. Misalnya di nun sewu dikencingi anjing, nggih, atau dikencingi kucing misalnya, nggih. Atau di situ ada kotoran hewan yang najis, baru kemudian bisa dihukumi najis. Tapi hukum asalnya itu suci. Kalau kita tidak tahu persis di situ ada najisnya atau tercampur dengan najis, maka hukum asalnya suci nggih Pak. Cuman masalahnya kotornya itu masalah kotor itu tinggal dibersihkan saja. Misalnya dibersihkan dengan air, ya. Kemudian tetap jenengan pakai untuk sholat. Jadi tidak masalah. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Oh, mboten. Kalau dia sudah sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Oke, karena sholat Jumat itu sudah menggantikan sholat zuhurnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.